Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, bulan Syakban adalah bulan yang istimewa. Ada 7 keistimewaan bulan Syakban. Apa saja keistimewaannya tersebut? Simak ulasannya dalam video ini dan tonton hingga akhir. Sebelum memasuki bulan Ramadan, ada satu bulan yang juga memiliki banyak keistimewaan, yaitu bulan Syakban. Allah menjadikan bulan Syakban sebagai bulan yang istimewa karena terdapat banyak ibadah, keutamaan, dan peristiwa besar yang hanya terjadi di bulan tersebut. Tidak ada yang memanfaatkan bulan Syakban dengan amal-amal kebaikan kecuali orang selain orang yang bersungguh-sungguh mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa? Karena di bulan ini banyak orang yang tidak bersungguh-sungguh beribadah karena terletak di antara 2 bulan yang mulia, yaitu Rajab dan Ramadan. Padahal, di bulan inilah terdapat sebuah keutamaan yang bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersungguh-sungguh mengerjakannya. Keistimewaan yang ada pada bulan Syakban. Yang pertama, bulan diangkatnya amal Syakban adalah bulan diangkatnya amal kebaikan seluruh manusia selama 1 tahun ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di fase akhir inilah seharusnya setiap orang bersungguh-sungguh meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadahnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya setiap amalan tergantung pada akhirnya. Hadis riwayat Bukhari. Az-Zarqani dalam Syarh Al-Muwaddah mengatakan bahwa amalan akhir manusia itulah yang menjadi penentu dan atas amalan itulah akan dibalas. Siapa yang beramal buruk lalu beramal baik, maka ia dinilai sebagai orang yang bertaubat. 2. Bulan berlimpahnya pahala dikala orang-orang lalai. Banyak orang yang melalaikan bulan Syakban karena letaknya yang terjepit di antara 2 bulan yang memiliki keutamaan besar, yaitu bulan Rajab dan bulan Ramadan. Padahal beribadah di waktu banyak orang yang sedang lalai memiliki keutamaan yang besar. Sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah dalam sebuah hadits. Beribadah di waktu haraj, banyak manusia lalai, pahalanya seperti berhijrah kepadaku. Hadis riwayat Muslim. Besarnya keutamaan beribadah di waktu lalai karena beratnya perjuangan di masa tersebut. Menjalankan ibadah di tengah lingkungan yang turut menjalankan ibadah akan terasa mudah, tapi bagaimana dengan ibadah di waktu banyak orang sedang lalai? Di waktu banyak orang yang lalai disitulah ujian yang sesungguhnya. Di saat tidak banyak orang yang lihat, disitulah keimanan kita akan diuji. Maka dari itu beribadah di masa banyak orang sedang lalai adalah sebuah keutamaan yang besar. 3. Bulan persiapan menghadapi Ramadan. Sahabat, apa yang harus kita lakukan agar Ramadan menjadi rahmat bagi kita? Tentu dengan bersungguh-sungguh beribadah di bulan tersebut. Dalam Al-Quran, Allah menyatakan bahwa ibadah adalah sebuah perlombaan. Maka berlomba-lombalah dalam mengerjakan kebajikan atau ibadah. Quran Surat Al-Baqarah ayat ke-148. Tidak mungkin seseorang menang dalam sebuah perlombaan jika ia tidak mempersiapkan diri. Dengan membiasakan diri beribadah di bulan Syakban, maka di bulan Ramadan ia akan terbiasa untuk beribadah dengan giat. 4. Pindahnya kiblat. Kiblat adalah arah yang dituju kaum muslimin untuk melaksanakan sholat. Sebelum Ka'bah menjadi kiblat seperti saat ini, dahulu Masjidil Aqsa adalah kiblat pertama kali bagi kaum muslimin. Perpindahan tersebut terjadi di pertengahan Syakban tahun kedua Hijriah. Berpindahnya arah kiblat ini adalah peristiwa besar yang sangat ditunggu-tunggu oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dahulu umat Yahudi sering mengolok-olok umat Muslim karena beribadah menghadap arah yang sama dengan mereka. Ketika kiblat berpindah dari Masjidil Aqsa ke Ka'bah, Rasulullah bergembira karena dapat menyelisihi umat Yahudi. 5. Turunnya ayat sholawat. Allah menjadikan Syakban sebagai bulan yang mulia di antaranya dengan menurunkan ayat perintah untuk bersolawat pada bulan ini. Perintah tersebut tercantum dalam ayat berikut, sungguh Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, solawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Quran Surat Al-Ahzab ayat ke-56. Para ulama seperti Syekh Abdul Qadir Jailani menganjurkan umat Islam untuk memperbanyak solawat kepada Nabi di bulan Syakban. Solawat adalah bentuk penghormatan kita kepada Nabi yang telah berjasa menyebarkan dan mengajarkan agama Islam.
Di antara keutamaan bagi orang yang sering bersolawat adalah dikumpulkan bersama Nabi di yaumul akhir. Seperti dalam hadits berikut. Manusia yang paling berhak bersamaku pada hari kiamat ialah yang paling banyak bersolawat kepadaku. Hadis riwayat Tirmidzi. 6 bulannya pembaca Al-Quran. Bulan Syakban memiliki sebutan sebagai bulannya untuk para pembaca Al-Quran. Di antara maknanya adalah bulan di mana pembaca-pembaca Al-Quran melakukan pemanasan untuk bulan Ramadan. Anas radhiyallahu anhu berkata, kaum muslim ketika telah memasuki bulan Syakban, mereka mengambil mushaf-mushafnya kemudian membacanya. Mereka juga mengeluarkan zakat hartanya agar dapat membantu menguatkan orang fakir dan miskin untuk ikut serta menunaikan puasa di bulan Ramadan. Sahabat bisa ikut serta berdonasi di program sedekah Quran dari Dompet Duafa. Sedekah dari sahabat akan disalurkan ke masyarakat-masyarakat di wilayah-wilayah pelosok Indonesia. Dengan sedekah. Bulan Syakban adalah bulan di mana Rasulullah paling sering berpuasa di dalamnya selain di bulan Ramadan. Dari Aisyah radhiyallahu anha, aku tidak pernah sama sekali melihat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berpuasa secara sempurna sebulan penuh selain pada bulan Ramadan. Saya pun tidak pernah melihat dia berpuasa lebih banyak daripada berpuasa di bulan Syakban. Hadis riwayat Bukhari. Di antaranya hikmah memperbanyak puasa di bulan Syakban adalah sebagai latihan agar terbiasa saat menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan, bulan di mana umat muslim berpuasa selama 1 bulan penuh. Sahabat, demikianlah 7 keistimewaan yang ada pada bulan Syakban. Hendaklah memperbanyak ibadah di bulan Syakban karena banyak keutamaan di dalamnya yang tidak dimiliki oleh bulan-bulan yang lain. Sedekah Quran bisa menjadi amal jariah bagi sahabat yang pahalanya akan terus mengalir hingga hari kiamat. 7 bulan memperbanyak puasa. Bulan Syakban adalah bulan di mana Rasulullah paling sering berpuasa di dalamnya selain di bulan Ramadan. Dari Aisyah radhiyallahu anha, aku tidak pernah sama sekali melihat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berpuasa secara sempurna sebulan penuh selain pada bulan Ramadan. Saya pun tidak pernah melihat dia berpuasa lebih banyak daripada berpuasa di bulan Syakban. Hadis riwayat Bukhari. Di antaranya hikmah memperbanyak puasa di bulan Syakban adalah sebagai latihan agar terbiasa saat menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan, bulan di mana umat muslim berpuasa selama 1 bulan penuh. Sahabat, demikianlah 7 keistimewaan yang ada pada bulan Syakban. Hendaklah memperbanyak ibadah di bulan Syakban karena banyak keutamaan di dalamnya yang tidak dimiliki oleh bulan-bulan yang lain. Demikian video kita kali ini, semoga bermanfaat dan dapat menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Robbal 'Alamin. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.